sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir memenuhi undangan saya sebagai CGP dari Pulang Pisau. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang modul 1.4 budaya positif. Di sini merupakan salah satu tuntutan tugas kami di modul ini, yaitu untuk membuat aksi nyata, yaitu mengimbaskan materi kepada minimal 5 guru orang di sekitar atau 5 orang guru yang bisa hadir memenuhi undangan ini. Nah, untuk itu saya harapkan 5 orang guru ini nanti bisa menjadi agen-agen selanjutnya bagi yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak, dan mudah-mudahan bisa memotivasi rekan-rekan guru yang lain untuk dapat mengikuti kegiatan guru penggerak di program atau di gelombang selanjutnya. Oke, baiklah, langsung saja saya sampaikan bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan saya Punisan dari SDN Gadabul 2, CGP Angkatan keempat dari Kabupaten Pulang Pisau. Apa sih yang perlu kita pahami mengenai budaya positif? Setidaknya ada 5 hal yang terkait dengan budaya positif dan mestinya kita laksanakan, terutama kita dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif dan motivasi. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Dan ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Keempat, 5 posisi kontrol guru di dalam pembelajaran. Dan yang kelima, seketika restitusi. Apa itu disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan seketika restitusi itu? Marilah kita masuk lebih dalam lagi tentang 5 yang perlu atau kita pahami terkait dengan budaya positif yang perlu kita terapkan di dalam pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan motivasi. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam praktik melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi dikatakan di sini adalah orang tua. Karena kenapa ke orang tua sekolah ke orang tua? Karena guru pada hakikatnya adalah orang tua kedua di sekolah, di mana hak dan kewajibannya itu sama seperti halnya dengan orang tua. Dan dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan atau dibimbing untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi apabila ia melanggar sebuah kesepakatan ataupun yang biasa disebut dulu itu adalah peraturan sekolah atau tata tertib, ya. Nanti di sini istilahnya lain, yaitu tentang nilai keyakinan kelas. Jadi berbeda dengan di guru penggerak. Kalau dulu adalah tata tertib, kalau di sini kita kenal istilahnya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Nanti lebih dalam kita bahas di dalam selanjutnya. Selain itu juga disiplin positif juga mengajarkan anak untuk senantiasa bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itulah jadi disiplin positif hendaklah itu datangnya dari dalam hati. Ya, karena ini untuk itulah kita kewajiban seorang guru itu bisa membimbing peserta didik kita, anak-anak didik kita untuk menanamkan disiplin itu dari dalam diri, bukan dari faktor eksternal. Nih, hal ini juga terkait dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, jadi pada hakikatnya bahwa menurut atau tidak menurut, atau melaksanakan atau tidak melaksanakan, yang namanya disiplin itu seharusnya memang tetap harus dilaksanakan. Karena apabila walaupun tidak timbul dari diri kita sendiri, toh
penguasa itu harus tetap memaksakan atau menerapkan kedisiplinan tersebut. Jadi peraturan undang-undang itu dalam rangka dibuat itu dalam rangka sebenarnya itu bisa dikatakan kasarnya itu adalah memaksa kita untuk berdisiplin itu. Nah, tetapi seyogyanya apapun konsekuensinya semacam hukuman dan lain sebagainya itu bukanlah sesuatu yang mempengaruhi atau yang menyebabkan atau yang memotivasi kita untuk berdisiplin. Nah, tetapi seyogyanya disiplin itu adalah timbul dari dalam diri kita atau keyakinan hati kita. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia dalam terkait dengan penerapan disiplin. Ya, jadi ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang pertama itu ini tidak bagus. Jadi dia melakukan disiplin, tetapi karena apa? Karena adanya merasa perasaan yang terpaksa. Kenapa terpaksa? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau konsekuensi dari pelanggaran yang ia lakukan. Nah, ini pun juga harus kita tidak terapkan kepada anak-anak didik kita. Jadi jangan sampai anak didik kita itu melakukan atau berdisiplin di sekolah ya atau dimanapun itu karena motivasi ini. Jadi untuk tidak nyaman atau terhindar daripada hukuman yang dilakukan. Nah, kemudian yang motivasi yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga tidak bagus. Karena apa? Karena apabila motivasinya ini, jadi setelah ia mendapatkan penghargaan atau imbalan daripada pelaksanaan disiplin yang ia lakukan, itu jadi ini adalah merupakan pamrih. Jadi bukan dari timbul dari keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Ini pun tidak bagus untuk anak didik kita. Makanya kita sebagai seorang guru, apalagi seorang guru penggerak, hendaklah bisa menanamkan kepada anak didik kita bahwa anak didik kita harus melaksanakan disiplin itu tanpa harus memandang imbalan apa yang akan ia dapatkan atau penghargaan apa yang ia dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi inilah yang seyogyanya dilakukan atau motivasi yang harus dimiliki oleh seorang manusia ya perilaku manusia untuk terkait dengan disiplin. Pun begitu juga dengan anak-anak didik kita. Nah, jadi anak-anak didik kita melakukan atau berdisiplin itu harus juga timbul dari hatinya sendiri. Jadi tidak ada karena tekanan orang lain, bukan karena takut karena hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tetapi karena itu adalah menunjukkan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Ini harapan dan inilah yang semestinya kita terapkan kepada anak didik kita dan kita bimbing anak didik kita untuk melakukan disiplin itu sesuai dengan keyakinannya dan timbul dari hati nurani yang paling dalam. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, dan kenapa keyakinan kelas? Kalau dulu seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa dulu itu kita di kelas itu mengenal dengan tata tertib. Ada tata tertib kelas, ada tata tertib sekolah. Dan kenapa kok di guru penggerak ini kita kenal adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu ya akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan, karena keyakinan itu ada di dalam diri, ada di dalam hati. Dan sesuatu yang diyakini itu akan lebih memotivasi seseorang untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan kita, baik itu di lingkupnya kalau anak didik adalah di kelas atau di sekolah atau di masyarakat. Yaitu atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya.
Kalau sesuatu itu sudah diyakini, biarpun tidak disuruh oleh orang lain pun ia pasti akan melaksanakan. Karena itu adalah keyakinan bahwa apabila saya melanggar ini, maka saya tidak mempunyai nilai-nilai positif pada diri saya terkait dengan peraturan itu. Jadi bukan karena takut dengan ancaman, tetapi memang seyogianya diharapkan itu menjadi sebuah karakter yang baik, yang positif, yang ada di dalam diri anak didik kita. Kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan atau mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi memang kalau keyakinan berbeda dengan peraturan ataupun tata tertib. Kalau tata tertib itu biasanya terpampang di muka kelas ya, tanpa kadang bertahun-tahun pun tetap terpampang seperti itu. Bagaimana penerapannya, bagaimana implementasinya itu juga tidak terkontrol. Tapi kalau keyakinan diri, karena yang mengontrol adalah diri, maka ia akan terlaksanakan dengan sendirinya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Ini bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Nah, dan apa yang terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena keyakinan itu kan ada di dalam diri, ada di dalam jiwa, ada di dalam hati. Maka itu lebih abstrak bentuknya. Dan itu bukan bisa merupakan kesepakatan yang diambil secara bersama-sama, dan itu diusahakan untuk diyakini oleh semua warga kelas maupun warga sekolah. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal, bersifat lebih luas, ya, lebih luas dengan lengkapnya, bukan cuma saja terkait dengan di dalam kelas maupun di sekolah, tetapi keyakinan itu bisa dilaksanakan walaupun sudah di luar kelas maupun sekolah yang ia berada. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif. Jadi tidak lagi yang ada terkait dengan ancaman, ada apa gitu. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya senantiasa positif, dan positif. Dari berbicara positif, kemudian menimbulkan suatu sugesti yang positif, keyakinan positif, dan hasilnya juga harus positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak. Nah, agar mudah, karena di dalam kelas itu lingkungannya memang sedikit, tetapi keyakinan kelas itu hendaklah itu tidak terlalu muluk-muluk, terlalu sehingga susah atau tidak bisa diikuti oleh peserta didik kita. Jadi kita buat keyakinan itu karena sifatnya tadi kan universal. Jadi universal itu lebih luas. Jadi diharapkan satu keyakinan itu sudah bisa menyangkut beberapa keyakinan-keyakinan yang kita buat. Kemudian yang kelima, keyakinan ikhlas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita kelas ya sebenarnya di lingkungan kelas. Jadi jangan membuat keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan penerapan di dalam kelas. Pasti ini. Kemudian semua warga kelas hendaklah ikut berkontribusi baik dalam penyusunan keyakinan kelas maupun dalam memenuhi atau menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat atau telah diyakini bersama di dalam kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama oleh guru dan di dalam kelas. Nah, kalau keyakinan sekolah itu juga dibuat oleh warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Selanjutnya, 3, pemenuhan kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang paling utama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu terkait dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian kesenangan. Ya, kesenangan itu bukan sekedar kesenangan untuk pemenuhan
jasmaninya saja, tetapi kesenangan dalam arti kejiwaan. Jadi hatinya tenang dan tujuannya adalah kebahagiaan. Karena apa? Kebahagiaan itu jadi bukan cuma sejahtera ya. Jadi kebahagiaan karena apa? Karena kebahagiaan itu adalah terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan rohani. Itu adalah bahagia. Jadi bisa ada senang, ada kemudian cinta kasih dan sayang, kemudian penguasaan dan kebebasan. Kebebasan di sini yang hendak kita terapkan kepada anak-anak bukanlah kebebasan yang kebablasan yang menyebabkan anak itu seperti tak terkendali, tetapi kita bimbing anak itu untuk melakukan kebebasan untuk berekspresi, mengembangkan bakat minatnya. Jadi bukan kebablasan yang tanpa rem atau tanpa memandang norma-norma yang berlaku. 5 posisi kontrol. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ada 5 posisi kontrol yang mestinya dipahami oleh seorang guru penggerak. Dan ini ya harus kita bisa memilih dan memposisikan diri agar tidak salah dalam memilih atau menempatkan seorang guru itu sebagai posisi-posisi kontrol yang merugikan anak didik kita. Apa-apa saja posisi 5 kontrol sebagai seorang guru penggerak. Seorang guru, ya yang pertama adalah satu penghukum. Ini penghukum. Jadi sebagai seorang guru penggerak kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Bagaimana itu seorang penghukum? Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid atau lebih dalam lagi. Jadi guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi cara seorang guru. Ini tidak bisa kita ikuti dan tidak boleh kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Ini pun tidak bagus ya. Jadi seorang guru penggerak itu tidak lagi boleh membuat atau menempatkan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, biarpun lembut, tetapi akan membuat anak itu yaitu akan merasa sedih, merasa bersalah, merasa serba terkurang gitu. Nah, seperti contoh di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ya, ibu bapak harus beritahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan begini. Nah, ini jadi menekan batin anak sehingga anak itu sangat merasa melakukan kesalahan. Benar anak itu melakukan kesalahan, tetapi tidak seharusnya kita membuat anak itu merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi dia merasa tidak berharga setelah mengecewakan banyak orang, gitu. Jadi penilaian diri semacam itu refleksi yang salah sehingga ini tidak bisa kita terapkan atau bisa dilakukan atau tidak bisa kita sebagai seorang guru penggerak tidak boleh menempatkan diri sebagai posisi kontrol pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Jadi posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi seperti rekan gitu, bisa bercanda dan gurau gitu. Nah, guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak ada apa-apa. Nanti Ibu atau Bapak bantu bereskan.
Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid mereka dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Jadi, makanya posisi teman ini juga tidak kurang bagus diterapkan atau seorang guru penggerak itu tidak bagus untuk menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Ini memonitor atau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Jadi orang pemantau itu juga kukuh ya, seorang kokoh. Jadi memandang bahwa apabila anak melanggar peraturannya apa, atau keyakinannya apa, kesepakatannya apa, yaitu yang harus mesti dilakukan. Ini juga tidak bagus. Dan kita sebagai seorang guru penggerak tidak bagus untuk memposisikan diri sebagai monitor atau pemantau. Lalu apa? Posisi kontrol yang mestinya dikuasai dan harus kita menempatkan diri pada posisi itu, yaitu yang kelima, kita harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ini. Jadi ini PR besar kita sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, bahwa kita harus bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Di mana ya seorang manajer itu pertama, dia dapat membimbing anak itu menemukan atau mengakui bahwa anak atau peserta didik itu melakukan kesalahan. Ya, jadi mengakuinya. Kemudian bukan saja tidak mengakuinya, tetapi ia juga menanamkan bahwa apapun yang dilakukan itu mempunyai konsekuensi dan ia harus melaksanakan atau bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Pun tidak cukup sebenarnya dari situ, setelah ia bisa bertanggung jawab, dia juga bisa membimbing kepada anak didik kita setelah melakukan pelanggaran ataupun kesalahan, ya, anak itu seorang guru yang memposisikan diri sebagai seorang manajer, maka dia dapat membimbing peserta didik untuk menemukan cara mengatasi atau memenuhi kebutuhannya dalam menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Suatu contoh misal, anak itu datang mestinya kan masuk jam 7, tetapi ia datang jam setengah 8 dan sebagainya. Maka di saat itulah kita harus pertama mengetahui apa penyebabnya anak itu terlambat. Ya. Kemudian menanamkan bahwa ini sudah bertentangan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, setelah itu mengarahkan anak untuk bisa bertanggung jawab tentang apa yang ia lakukan dengan konsekuensi tadi. Pun dia juga orang guru itu harus bisa menanamkan ya, atau membimbing anak untuk menemukan solusi. Jadi membimbing anak menemukan solusi. Kalau saya berangkatnya mepet jam 8 ya sudah pasti tentu akan terlambat masuk sekolah. Bangunnya pun harus disesuaikan. Maka kita arahkan itu. Dan itulah posisi seorang manajer. Posisi kontrol seorang manajer, dan ini harus kita kuasai sebagai seorang guru penggerak. Kemudian yang kelima, kita kenal dari sini dalam budaya positif adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini. Segitiga restitusi itu adalah penyelesaian daripada pelanggaran ataupun keyakinan penyalahgunaan keyakinan kelas. Jadi di mana di sini ketika seorang anak atau peserta didik itu melakukan kesalahan terkait dengan keyakinan kelas atau pelanggar, katakan seperti itu, maka yang pertama kita harus lakukan adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Jadi apa penyebabnya, apa ya, karena apa ya, faktor-faktornya apa saja kita harus ketahui. Jadi jangan sampai kita itu tadi menyalahkan dan sebagainya. Bisa jadi kan kalau penyebabnya itu terkait dengan faktor di luar yang ada adalah anak, misalkan ada masalah atau ada sesuatu yang terjadi di jalan, kan tidak mesti dia harus mempertanggungjawabkan kesalahan di mana
penyebabnya itu bukan faktor daripada dirinya. Makanya kita perlu menvalidasi tindakan yang salah. Kenapa dan bagaimana kok bisa melakukan tindakan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan yang terkait dengan kesalahan tersebut. Jadi keyakinan yang telah kita sepakati apa di dalam kelas, kemudian menanyakan kepada anak apabila pelanggaran dilakukan terkait dengan keyakinan itu konsekuensinya apa. Jadi menanamkan anak juga untuk walaupun itu faktor luar, dia diharapkan bisa juga menanamkan sebagai anak yang bertanggung jawab. Kemudian menstabilkan identitas. Ya, jadi setelah memvalidasi, kemudian menyatakan keyakinan yang terkait dengan pelanggaran tersebut, ya, kemudian menstabilkan identitas atau dengan cara setiap kita menyampaikan kepada anak dengan kata-kata, misal setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah. Jadi anak itu tidak merasa bersalah dengan kesalahannya, tetapi ia juga bisa dilatih untuk mempertanggungjawabkan kesalahan itu, ya, walaupun dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada adanya kesalahan tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian, demikian ya tentang terkait dengan budaya positif. Ada 5 hal yang perlu Bapak Ibu sekalian kita pahami terkait dengan kita ingin menjadi penggerak. Dan ini saya sampaikan ada beberapa contoh-contoh pelaksanaan kegiatan dalam rangka budaya positif, ya, yang dilakukan di kelas kami. Ini di dalam pembelajaran, ini kerja kelompok dan lain sebagainya. Ini ketika akhir pembelajaran dan ketika pulang atau selesai dari pembelajaran. Demikian, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang